Continue. Sudah, Bu. Sudah. Terakhir, saya minta kalian mempelajari ini kan ya. Pengaplikasian kejadian yang independen untuk kejadian yang dependen, tapi dengan syarat sampelnya itu kurang dari 5% dari populasinya. Kemudian, jadi yang ini kalian boleh pakai kejadian dependen atau independen ya, tapi kalau menggunakan kejadian independen, kalian harus tunjukkan dulu bahwa jumlah sampelnya kurang dari 5% populasinya. Jadi saya langsung masuk ke sini, atau ada yang mau ditanyakan dulu dari sisa materi yang minggu lalu? Tidak? Oke. Kita lanjutkan dengan distribusi probability discrete. Di bagian ini kita akan membuat distribusi probabilitas berdasarkan frekuensi relatif yang diharapkan dari setiap kemungkinan hasil ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita melemparkan dadu, kemudian beberapa kali ya, kita pengen tahu berapa, kan kalau dadu itu ada 6 mata dadu ya. Ada 6 mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa cari tahu dari sekian banyak pelemparan dadu berapa kali mata dadu 1 muncul, mata dadu 2 muncul, sampai mata dadu 6 muncul. Misalnya, kalau dalam contoh ini, ada seseorang yang melemparkan dadu sebanyak 60 kali. Terus kan dicatat ya, mata dadu 1 munculnya ternyata dapatnya 8 kali, mata dadu 2 10 kali, sampai mata dadu 6 ini dapatnya 10 kali. Nah, data yang dikumpulkan dari kita melemparkan dadu merupakan data sampel. Kenapa kok merupakan data sampel? Bisa nggak kita dapetin populasi dari pelemparan dadu? Menurut kalian bisa nggak kita dapetin populasinya? Ya, nggak terbatas. Oke, nggak bisa karena jumlahnya tidak terbatas. Itu kenapa di sini kita lihat ya, dari hasil pelemparan dadu ini kita bisa hitung rata-rata mata dadu yang muncul. Simbolnya X bar bukan mu, menunjukkan data ini kita peroleh dari sampel. Nah, hitung mu-nya dari mana nih, Dek? Pakai rumus yang mana? Ingat nggak? X bar. X bar itu men, Iya, min, rata-rata. Dikalikan semua ke frekuensi itu sebagai jumlah datanya. Dibagi jumlah datanya, atau sigma yang dikalikan apanya sih? Jumlah data tuh sigma F kan ya? Iya. Yang dikalikan apa sama apa? Atau kalau nggak pakai rumus, cara kalian ngitung rata-rata biar dapet ini gimana? Ya tinggal 1 kali 8, 2 kali Yes. 10, per 8 plus 10 plus 9 plus 12 plus 11 plus 10. Berarti rumusnya gini kan, sigma Fx ya. Sigma Fx per sigma F yang kita pernah lihat rumusnya di pertemuan kedua kalau nggak salah. Nah, dapatlah rata-ratanya 3,6. Kemudian standar deviasinya pakai rumus standar deviasi sampel. Ingat nggak bedanya rumus standar deviasi sampel sama populasi? STDEP. Itu mah Excel. Itu mah Excel. Yang ini, yang pakai manual. Ada negatif dikurangi 1 sama enggak? Dikurangi 1 sama enggak? Kalau sampel dikurangi 1 enggak? Sampel dikurangi yang populasi yang enggak. Kayak gini ya, X dikurangi X bar dikuadratkan gitu kan. Jadi yang mempengaruhi penentuan sampel atau populasi yang mempengaruhi hasil itu di standar deviasinya. Dapatlah standar deviasinya 1,7. Kemudian ini kan namanya tabel distribusi frekuensi ya, yang diperoleh dari penghitungan kita atas frekuensi setiap mata dadu yang muncul dari 60 kali kita melemparkan dadu. Kemudian kita juga bisa bikin ya yang namanya tabel distribusi probability berdasarkan peluang setiap mata dadu yang muncul. Kalau kita ngelemparin dadu, dadu itu sisinya 6. Itu kenapa mata dadunya ada 6 kan ya. Maka mata dadu 1 kan ruang sampelnya 6.
Mata dadu 1 cuma 1. Jadi probability munculnya mata dadu 1, 1/6. Gitu. Ini yang namanya tabel distribusi probability. Mata dadu 2 juga cuma ada 1, jadi probability munculnya mata dadu 2 1/6. Begitupun mata dadu 6. Probability-nya 1/6. Nah, tabel distribusi probability berisikan seluruh kemungkinan, berisikan kemungkinan dari seluruh kejadian gitu. Jadi kalau kita ngelemparin dadu, seluruh kejadiannya udah dicatat ya. Kejadiannya apa aja, mata dadu 1, mata dadu 2 sampai mata dadu 6. Sehingga data yang kita kumpulkan dalam bentuk distribusi probability merupakan data populasi. Bisa dipahami sampai sini? Kenapa disebut populasi? Karena kita sudah mendata seluruh kemungkinan hasil. Semua kemungkinan hasilnya udah dicatat di sini. Itu kenapa ini jumlah probability-nya nilainya pasti sama dengan 1. 1. Betul. Ya, jumlah probability-nya 1, kemudian simbol rata-ratanya juga mu, bukan X bar. Standar deviasinya sigma. Gitu ya, itu yang perlu dibedakan. Kalau distribusi frekuensi relatif, kita mungkin dapetinnya dari populasi, bisa juga dari sampel. Tapi kalau distribusi probability, kita selalu mendapatkannya dari populasi. Karena distribusi probability mendata seluruh kemungkinan hasil. Nah, ngitung rata-rata dari distribusi probability gimana? Konsep dasarnya sih masih sama dengan ini. Kan ngitung rata-ratanya mau sampel ataupun populasi konsepnya sama ya, cuma simbolnya aja yang beda. Jadi ngitung gimana Egi? Kepencet. Ngitung rata-ratanya pakai rumus ini, tapi ada yang perlu kita sesuaikan karena di tabel distribusi probability nggak ada frekuensi, adanya probability. Menurut kalian kira-kira rumusnya kayak gimana? Tebak aja dulu. Kalau kita mau mengaplikasikan ini ke distribusi probability. Sigma? Gimana Bu tadi pertanyaannya? Kita mau ngitung, iya, yang pasti yang bingung bukan kamu sendiri, Hilman, mungkin yang lain juga gitu ya, makanya hening. Ini Ibu nanya apaan sih tadi? Kepanjangan saya ngomong mungkin ya. Kita bisa menghitung rata-rata dari distribusi probability menggunakan konsep yang sama dengan yang ini nih, ya. Sigma fx dibagi dengan sigma f. Tapi di sini kan nggak ada frekuensi ya. Jadi rumus ini harus kita modif dikit. Modifikasinya gimana? Yang bawah jadi N. Yang F-nya jadi N. Ya nggak sih? Yang F-nya jadi? Jadi jumlah datanya, nilainya mungkin. X-nya itu. Jumlah peluangnya. Nah, F-nya diganti sama peluang. Oh, belum. Peluang X-nya ya, karena N-nya di sini belum ditentukan. PX dikalikan dengan X dibagi sigma PX. Yes. Sigma PX, tapi benar itu tadi ya, sigma PX-nya sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya begini cara kita ngitung rata-ratanya. Sigma PX dikalikan X ya. Kemudian untuk standar deviasinya juga konsepnya masih sama, tapi nanti ada formula khususnya. Dari penghitungan rata-rata menggunakan rumus ini diperoleh rata-rata mata dadu yang muncul itu dari populasi ya 3,5. Nah, kita bisa bandingkan nih. Kalau kita kumpulkan dari sampel, kita dapat rata-rata mata dadu yang muncul 3,6. Populasinya 3,5. Deket ya. Makin sering atau makin banyak percobaan kita lakukan, ini nilai rata-rata sampelnya harusnya makin mendekati populasinya. Itu. Kemudian, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah dipahami apa bedanya distribusi frekuensi sama distribusi probability dan bagaimana cara membuat distribusi probability-nya? Boleh, silakan Jol. F itu apa Bu? Yang F8, 10, 9, 12, 11, 10. Frekuensi Jol. Kalau ceritanya jumlahnya di jumlah apa jadi, ya? jumlah misalnya kita ngelemparin ini kan ceritanya orang ini ngelemparin dadu 60 kali, terus dia catat
Dari ngelemparin dadu itu ya pelemparan pertama muncul mata dadunya berapa gitu. Terus pelemparan kedua mata dadu yang muncul berapa. Nah, dari 60 kali pelemparan dadu itu ternyata mata dadu satu muncul 8 kali gitu, Jol. Dari percobaan yang dicontohkan. Itu kenapa disebutnya sampel. Sudah menjawab atau belum? Kalau populasinya kenapa 1/6 semua, Bu? Kalau populasi kenapa 1/6? Karena dari kita melemparkan dadu, kan dadu itu sisinya ada 6, ruang sampelnya kan ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi probability munculnya mata dadu 1 ya 1 dari 6 gitu. Mata dadu 2 juga sama. Tapi kalau probability mata dadu ganjil ini berapa? 3/6. 3/6. 1, 2, 3. 3/6. Gitu, Jo. Jadi 1/6 semua karena masing-masing memang cuma ada 1. Oke, ada lagi? Enggak ada, Bu. Oke, sip. Yang lain? Oh isi. Ya, silahkan Hilman. Wah, Bu, ini rada konseptual sih, Bu. soalnya. Ya, nggak apa-apa. Kamu suka banget nanya konsep. Penasaran kayaknya. Ya, Bu. Ini kan dadu kan, Ibu. Dadu kan isinya ada 6 tuh kan angka 1, 2, 3 sampai 6 tuh hanya sebagai lambang kan ya, Bu. Nah, Iya. itu boleh di rata-rata gini, bukan? Kalau rata-rata itu lebih kayak data-data yang menunjukkan apa ya? Menunjukkan nilai itu, Bu, kayak kilogram, sentimeter. Jadi kalau data-data kayak gini tuh apa boleh ya, Bu? Kayak cuma menunjukkan lambang gitu. Data kategorikal ya. Iya Iya, kan? Bu. Iya. Kayak yang kita bahas di pertemuan pertama ya, data kualitatif, Betul. ada kuantitatif. Kayak jenis kelamin, ngapain dirata-ratain gitu kan ya? Iya, betul. Ngapain dirata-ratain? Ya memang nggak pas juga kalau dirata-ratakan, tapi kalau di sini mungkin kita bisa artikan ya, mu itu kan menunjukkan pusat data ya, bisa jadi juga menunjukkan apa namanya nilai yang sering muncul ketika kita melakukan percobaan. Nah, kalau nilainya 3,5 berarti dari percobaan ini maka ya yang paling sering muncul harusnya enggak juga sih kalau yang paling sering muncul ya. Tapi balik lagi ke kategorikal, memang kalau dirata-ratakan jadi nggak ada maknanya sih. Iya benar sih Hilman gitu ya. Jadi ini makna rata-ratanya apa? Kalau munculnya mata dadu 3,5, ya berarti 3,5 sering muncul ya. Padahal dari probability-nya kan 1/6. Atau mungkin nanti ya, jadi Agak bingung ya kepikiran. karena kategorikal Iya, ya. Iya. X bar itu yang 3,6 dapat dari mana, Bu? Cara hitungnya? Dari F dikalikan X dibagi sigma F. Sigma F 6 berarti, Bu. Gimana? Sigma F itu apa, Bu? Sigma F itu total frekuensinya 60. Nah, berarti 1/8 bagi 60 gitu ya, Bu ya? Oh, bukan dari sini nih. Sigma F itu yang ini nih. 8 tambah 10 tambah 9 tambah 12 tambah 11 tambah 10. Iya, X barnya 3,6 berarti cara ngitungnya gimana? Oh iya, ya udah saya tunjukin gini ya. Rata-ratanya kan pakai rumusnya F dikalikan X dibagi sigma F ya. Jadi tinggal 1 kali 8. Ini kalau dijembrengin ke samping ya. Ditambah 2 kali 10 tambah 3 kali 9 gitu sampai 6 kali 10. Gitu, Jol. Dibaginya sigma F-nya kalau dijumlahin hasilnya 60. 60. Gitu, Jol. Oke, ada lagi? Ya, Bu, saya pusing nanya simbolnya, Bu. Terbiasa. Oh iya, belum terbiasa itu dia ya. Kuncinya di statistika ini memang latihan ya. Sebetulnya apa namanya? Kalau udah tahu ngerjainnya pakai apa itu gampang. Cuma yang sulit itu menerjemahkan soal dan mengerjakannya pakai yang mana gitu. Pakai konsep yang mana? Biasanya gitu yang menyulitkan. Begitu kalian salah nangkep ini dikerjain pakai yang mana, ya udah hasilnya juga salah gitu. Jadi memang benar butuh banyak latihan ya. Oke, ada lagi? Nggak ada, Bu. Ya.
Untuk menjawab pertanyaannya Hilman, mungkin nanti begitu saya masuk ke contoh yang lain baru bisa kelihatan ya Hilman ya. Jadi ini mungkin tadi jawabannya saya pending dulu, dijelaskan pakai kasus yang lain. Baik, Bu. Terima kasih. Masih kembali lanjut ya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan untuk bagian ini? Oke. Jadi tadi distribusi probability kan berisikan kemungkinan dari seluruh kejadian ya. Kemungkinan. Maka distribusi probability menjelaskan apa yang mungkin terjadi ya, mendeskripsikan apa yang mungkin terjadi bukan apa yang sebenarnya terjadi ya. Yang sebenarnya terjadi dari kasus pelemparan dadu ini ya, yang ditunjukkan oleh distribusi frekuensi. Yang mungkin terjadi diperlihatkan oleh distribusi probability. Kemudian distribusi probability seringkali disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau formula. Kalau tabel seperti yang di slide sebelumnya, kalau grafik gambarnya kayak gimana? Hampir sama kayak histogram, tapi kan sumbu horizontalnya ini tetap X ya. Sumbu vertikalnya kalau dari distribusi frekuensi, ini kan menunjukkan frekuensinya ya berapa. Nah, kalau dari distribusi probability, frekuensinya ini diganti dengan P atau PX gitu. Tinggal kalau tadi kan untuk X sama dengan 1, probability-nya 1/6 gitu. X sama dengan 2, probability-nya 1,6 juga gitu. Jadi mungkin bentuknya bisa begini nih ya. Sama semua uniform distribusinya. Di sini 1/6. Ada 6 lagi, 1, 2, 3, begitu seterusnya. Kemudian, nah yang namanya distribusi probability itu harus memenuhi dua ketentuan ini. Tadi saya sempat singgung ya, kalau dari tabel distribusi probability kita jumlahin semua probability-nya itu nilainya pastinya sama dengan 1. Jadi ini salah satu syarat dari distribusi probability. Kan kita sudah mendata semua kemungkinan ya, jadi jumlahnya harus sama dengan 1. Dan probability dari setiap nilai minimal 0, maksimal 1. Ya, ini sesuai dengan ketentuan probability pada umumnya. 0 itu artinya apa, Dek? Mustahil, Bu. 0 mustahil, 1 Pasti. Pasti, Bu. pasti. Contohnya kalau kita meninggal, probability-nya 1. Pasti. 1. Kalau kita seseorang menikah atau kita menikah, kita jadi berasa gimana kan? Probability Ujang menikah Antara 0 sama 1 kan. antara 0 sama 1 ya. Oke. Terus apa ya? Oh ini mumpung saya ingat, kita kan punya kesepakatan untuk membulatkan hasil penghitungan ke 3 desimal ya. Kalau misalnya kalian dapat penghitungan probability, ini khusus untuk probability ya. Hasilnya 0,00001 gitu. Nah, ini kalian buletinnya jadi berapa? Jangan dibuletin. Habis dibuletin. Karena takut salah gitu ya, jadi jangan dibuletin. Kalau misalnya nih hasilnya panjang banget ya dari kalkulator kalian, ini angkanya munculnya di ujung gitu, apa kalian tulis semua? Pakai pangkat minus. Tulis aja, Bu, hampir mustahil. Oke, boleh lah ya main amannya itu ditulis semua pakai minus ya, 2 kali 10 pangkat minus berapa. Nah, tapi ada satu cara yang disarankan oleh Triola ya, kalau kita mau membulatkan peluang menjadi 3 desimal, ini memang nggak boleh dibulatkan jadi 0 ya. Kenapa? Kenapa nggak boleh dibulatin ke 0? Padahal kalau 3 desimal kan 0 ya. Kalau 0 itu udah nggak ada nilainya. 0 doang, kalau 1, 0,00001 tetap ada nilainya. Yes, kalau kita tulis 0 ini berarti mustahil, tidak mungkin. Padahal ini mungkin nggak? Mungkin, Bu, Mungkin kan? keajaiban. Mungkin tapi kecil. Jadi ini kita boleh tulis 0 plus, artinya nilainya tidak sama dengan 0 tapi kecil banget. Gitu ya. Jadi kalian nggak perlu, ini mending ya bisa dihitung 0-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi tinggal 2 kali 10 pangkat. Kalau 0-nya panjang banget kan bisa jadi salah ngitung. Jadi udah kalian tulis aja 0 plus gitu. Gampang kan ya? Kemudian
Untuk menghitung rata-rata dari distribusi probability menggunakan rumus ini, tadi saya sudah tunjukkan ya konsep dasarnya dari penghitungan rata-rata distribusi frekuensi. Variansnya ada dua pilihan, bisa pakai yang pertama atau yang kedua. Standar deviasi ini diperoleh dari akar varians. Nah, contohnya seperti ini. Tabel ini menunjukkan distribusi probability dari lahirnya anak perempuan di antara dua kelahiran bayi. Nah, hitung rata-rata, varians, dan standar deviasi. Nah, untuk menghitung rata-rata, tadi rumusnya itu mu sama dengan XPX ya, dikasih sigma. Jadi di sini kasih tabel XPX aja. Nah, saya lebih suka kasih tabel tulis ke samping, karena kalau tulis ke samping, tulis ke bawah. Karena kalau ke samping dijembrengin gini, angkanya banyak, takut kelewat gitu ya. Tapi ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Karena udah ada tabelnya, saya tulis aja di sini. Sigma XPX, jadi kita butuh mengalikan X dengan PX dulu. Ini 0, ini 0,5, ya 2 kali 0,25, ini 0,5. Kalau kita jumlahin, ini hasilnya 1. Sehingga sigma XPX-nya 1, rata-ratanya 1. Nah, apa artinya rata-rata ini? Ini menjawab pertanyaannya Hilman ya. Ini kan jenis kelamin bayi ya, laki-laki sama perempuan. Terus kita mau rata-ratakan. Rata-rata yang kita rata-ratakan apanya sih? Oh iya, tadi juga kalau di kelas lain ada yang ditanyakan, Bu, ini ngomongin discrete sama continue. Discrete sama continue-nya itu di mana sih? Ada yang ingat nggak bedanya discrete sama continue? Kalau discrete apa? Istilahnya lupa Bu, discrete tabelnya kemana? Ayo, bilangan discrete itu bilangan yang kayak gimana? Ada yang ingat nggak? Yang lain deh, yang lain. Hilman ingat? Kalau nggak salah discrete tuh itu Bu, apa jumlahnya tuh tunggal-tunggal gitu Bu, kayak apa? Apa ya? Kayak nggak bisa dipecah-pecah gitu. Countable ya, bilangan bulat. Iya, Ya. betul. Ya. Kalau continue? Continue tuh bisa desimal gitu, koma-koma itu bisa. Nah, oke, kita lihat nih dari pelemparan dadu tadi ya. Yang dilihat discrete itu mananya? Outcome yang kita lihat discrete atau tidaknya. Nah, dari pelemparan dadu ini kan X-nya, ya, outcome-nya kan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak mungkin mata dadu yang keluarnya itu 1,5, 2,5 gitu ya. Jadi, discrete-nya itu dilihatnya dari outcome-nya, dari X-nya. Kemudian kalau dari contoh jenis kelamin bayi ini, gimana saya jelasinnya ya? Dari dua kelahiran bayi kan mungkin bayi yang terlahir, bisa saja bayi yang terlahir itu berjenis kelamin laki-laki dua-duanya, perempuan dua-duanya, atau bayi pertama laki-laki, bayi kedua perempuan, bayi pertama perempuan, bayi kedua laki-laki ya. Jadi kalau misalnya kita diminta menghitung distribusi probability dari jumlah bayi perempuan di antara dua kelahiran bayi. Nah, berarti X-nya di sini bukan mendefinisikan jenis kelaminnya, tapi jumlah bayi berjenis kelamin perempuan. Nah, X-nya ini kan bayi berjenis kelamin perempuan ya, P atau kalau ini bahasa Inggrisnya saya tulis deh ya, biar sesuai ceritanya. X-nya bisa jadi 0, berarti nggak ada bayi yang terlahir perempuan. Nah, berapa kemungkinannya? Ini ya, 1/4 atau 0,25. Bisa juga kalau 1 ini kan berarti 1 bayi perempuan, yang satunya bayinya laki-laki, ada 2 ya. Jadi 2/4 atau setengah. Kemudian X-nya 2, berarti dua-duanya, 2 bayi ini terlahir berjenis kelamin perempuan. Ya ini 1/4 itu. Ini cara pembuatan distribusi probability-nya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan rata-rata tadi ya. Kita dapat nilai rata-ratanya 1. Berarti kalau kita mendata, misalnya nih, ini kan ngomongin bayi berjenis kelamin perempuan di antara dua kelahiran. Dari dua bayi yang pertama, kita dapat misalnya bayi yang berjenis kelamin perempuan 1 gitu ya. Dari bayi yang dari dua bayi kedua, paham nggak maksud saya? Dari dua bayi kedua, paham nggak? Ya kan ada banyak bayi yang baru lahir nih ceritanya, tapi kita ngambil sampelnya cuma 2 gitu loh, ya. Dari dua bayi pertama
Misalnya kita dapat ada satu bayi perempuan, berarti yang satunya kan laki-laki. Ini dari 2 sampel yang pertama. Mungkin kalau kita ngambil sampel lagi, kita dapetinnya dua-duanya laki-laki, misalnya ya. Mungkin ketika kita ngambil 2 sampel yang lain, kita dapetinnya satu perempuan, satu laki-laki lagi, gitu. Terus kita ngambil 2 sampel yang lain, kita dapetinnya 2 perempuan. Nah, kalau kita rata-ratakan dari seluruh kemungkinan pengambilan sampel, rata-ratanya setiap kita ngambil 2 sampel, kita dapetin 1 bayi perempuan. Itu. Jadi kalau kita ngumpulin 2 sampel, saya ngumpulin 2 sampel, terus masing-masing kalian ngumpulin 2 sampel bayi, terus kita cek nih dari 2 bayi ini yang berjenis kelamin perempuan ada berapa gitu ya. Saya sama kalian sama-sama melakukan itu, maka rata-rata kita mendapatkan 1 bayi perempuan dari setiap 2 sampel yang kita kumpulkan. Itu arti rata-ratanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu dengan standar S, standar deviasinya. Ini berarti saya hapus dulu. Untuk menghitung standar deviasi tadi rumusnya apa ya? X kuadrat PX ya. Ini sigma X kuadrat PX dikurangi mu kuadrat. Kalau gini mu kuadratnya ikut sigma nggak, Dek? Enggak, Bu. Enggak ya. Minusnya. Setelah dijumlahkan baru dikurangi dengan mu-nya ya. Kita hitung dulu X kuadrat PX-nya. Ini udah dapat XPX dikalikan dengan X lagi berarti ya, hasilnya 0. Kemudian 0,5 dikalikan 1, 0,5. Ini berapa nih? 1 ya? Iya, 1. Oke, sip. Jadi hasilnya 1,5. Kita masukkan ke rumus ini, akar, hasil sigmanya itu 1,5. Mu-nya 1 tadi ya, jadi 1 kuadrat. Jadi hasilnya akar 0,5. 0,5 atau 0,707. Di slide yang saya share itu udah ada juga cara pengerjaannya, tapi kalau nggak salah ngitung standar deviasinya pakai rumus yang pertama ya. Hasilnya harusnya sama aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Oke, nanti mungkin kalian bisa coba juga di soal yang lain ya. Expected value. Nah, nilai rata-rata dari variabel acak discrete X adalah hasil rata-rata dari banyaknya percobaan ya. Dan kita bisa menganggap rata-rata itu atau min sebagai nilai yang diharapkan ya. Atau kalau nilai yang diharapkan itu berarti nilai rata-rata yang kita harapkan kalau percobaan itu terus kita lanjutkan tanpa batas. Nah, nilai ekspektasi atau nilai yang diharapkan biasanya disimbolkan dengan ekspektasi X ya, nilai ekspektasi dari variabel acak discrete X. Dan ini nilainya tadi kan sama dengan rata-ratanya, rata-rata rumusnya ini. Jadi kalau kalian diminta untuk menghitung nilai harapan dari variabel acak discrete X, tinggal kalian gunakan rumus ini. Kemudian di 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah kita sudah mempelajari range rule of thumb ya, yang menyatakan bahwa sebagian besar data, 95% data ya, berjarak 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Nah, range rule of thumb ini kita gunakan untuk menyatakan apakah data itu masuk kategori usual atau unusual gitu kan ya. Caranya dengan membuat range-nya dulu. Kita tentukan dulu minimum usual value-nya berapa, maksimum usual value-nya berapa. Kalau nilainya berada di range itu, maka masuk kategorinya wajar. Kalau di luar range ini kategorinya tidak wajar. Ya, itu yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Dan range rule of thumb ini juga masih bisa kita gunakan di distribusi probability discrete. Contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini ada data jumlah kelahiran bayi perempuan dari 10 kelahiran. Kalau tadi di contohnya kan 2 kelahiran bayi. Kalau sekarang 10 kelahiran. Misalnya saya mendata 10 kelahiran bayi ya. Mungkin saya dapetin dari 10 bayi yang terlahir itu nggak ada bayi perempuan sama sekali. Nah, probability-nya 0,001.
Kalian mungkin ada yang ngumpulin 10 bayi gitu ya yang lain, terus dapetinnya jumlah bayi perempuannya ada 5. Berarti laki-lakinya 5. Nah, probability-nya 0,246. Ini nanti cara penentuan probability-nya saya kasih tahu ya materinya setelah kita masuk ke binomial. Gitu ya. Kemudian mungkin saja dari 10 kelahiran bayi semuanya perempuan. Ya, mungkin tapi kecil gitu kan ya. Nah, probability-nya 0,001. Nah, coba kalian ini hitung rata-rata sama standar deviasi dari mendapatkan bayi perempuan di antara 10 kelahiran bayi. Itu pakai formula yang tadi. Kita lihat nih, 5 menit nyampe kemana hasil hitungan kalian ya.
Sudah dapat, Dek? Sampai mana nih? Dapatnya mana tadi ya? Kok saya geser ke sini? Ini. Wah, kameranya udah mati semua. Jangan-jangan saya ditinggal nih. Oh, ada Dek yang hidup nih. Oh, Iqbal. Gimana? Sudah dapat rata-ratanya? MA-nya udah, Bu. Berapa, Hilman? 5,09 bukan, Bu? 5, Ini 5,09. Yang lain gimana? Udah dapat belum? coba ke maju. Oh, iya, 5,09. Atau ada yang bingung, ini dapatnya dari mana nih Hilman 5,09? Dikalikan tadi X sama PX-nya ya, ini X kali PX. Jumlah. Kali ini, kaliin dulu. Terus nanti dijumlahin. Ya. Ya, yang lain berapa hasilnya? Saya 5 pas, Bu. Hari 5 pas. Ada lagi? Saya juga 5 pas, Bu. Ini saya Iqbal. cek. 5 pas. Ya, cek masing-masing ya, mana yang benar ya. Udah 2 nih. Hilman belum ada temannya. Oke, ada lagi? Saya juga 5 pas, Bu. Oke, 3 nih. Ya, Hilman, cek hitungannya ya, harusnya 5. Ya, Iya, Bu. ya. Nanti kalau saya ngitungnya pakai rumus yang ada di akhir slide ya. Kenapa kok bisa dapat 5? Nanti saya jelasin juga. Kemudian standar deviasinya udah dapat belum ya? Saya 1,584. 1,584 hari ya. Selain hari, ada yang sudah selesai hitungannya? Sama kayak hari, Bu. Oke, Maria sama ya. Oke, cukup lah ya. Saya cek juga segini sih dapatnya. Itu nomor 1. Nomor 2, gunakan range rule of thumb untuk mengidentifikasi range, menentukan range yang berisikan jumlah bayi yang sewajarnya berjenis kelamin perempuan dari 10 kelahiran bayi ya. Berdasarkan hasilnya, apakah kelahiran 1 bayi perempuan di antara 10 kelahiran bayi itu merupakan kejadian yang luar biasa rendah. Nah, kita bikin dulu usual value-nya ya. Pakai range yang biasanya deh. Mu kurang 2 standar deviasi, mu tambah 2 standar deviasi. Nah, berapa hasilnya, Dek? Mu-nya kan 5, standar deviasinya 1,584. Kalau yang kanan 5 ditambah 3,168. 8,168. Nah, yang kiri ini nih. 5 dikurangi 3,168. Berapa, Dek? 1,832. 832. Jadi, berdasarkan hasil ini, apakah kelahiran 1 bayi perempuan termasuk kategori tidak wajar? Luar biasa rendah? Iya, 1 luar biasa rendah. Kalau 2 bayi perempuan? Masih usual. Masih usual. Dan ternyata kalau kita menemukan dari 10 kelahiran bayi, 8 diantaranya perempuan tuh juga masih wajar. Ya, kalau 9 wajar nggak? Tidak wajar, Bu. Nggak Tidak wajar. wajar. Ya, luar biasa tinggi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, tadi standar deviasinya 1,584, Ibu. Iya, 1,584. Oh, iya, oke. Sama.
Kalau Sama, beda Bu. dicek hitungannya ya. Sama kok, Bu. Tadi saya nggak sama kedengaran. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, saya mau naik di slide yang 41, Bu. Slide 41. Oke, sebentar. Ini saya hapus aja ya. Ada hubungannya nggak sama ini, Jul? Ada, Bu. Ada. Oh, kalau gitu jangan dulu dihapus ya. Ini, Jul, Sebelumnya, Bu. sebelumnya. Ini. Iya, Bu. Mm-mm. Kenapa? Yang kolom paling kanan itu kan di slide ini ditulis Mm-mm. X kurang Oh, U ini. pangkat 2 Ini. kali P kali Ah, X. Nggak ngerti saya yes. Oh, kalau yang di slide yang saya share, saya ngitungnya pakai rumus yang pertama. Kalau tadi saya ngitungnya pakai rumus yang kedua. Ya, ini saya clear aja. Saya ngitungnya pakai rumus yang kedua. Nah, kalau pakai rumus yang pertama, gimana caranya? Kan tadi kita udah dapet ngitung rata-ratanya, udah bisa tadi, Jol ya? Udah paham belum? Ngitung Iya, Bu. rata-ratanya? Udah kan? Terus setelah dapat rata, kita butuh X dikurangi mu, terus apa tadi ya? Dikuadratin ya? M itu min ya, Bu? Iya, Rata-ratanya. mu itu min rata-rata. Ini ya, rumusnya X dikurangi mu, dikuadratkan dikalikan PX. Oke. Kemudian, nah ini kan kamu bisa bikin ini dulu, atau bisa juga dikalikan PX, tergantung ya, kira-kira mana yang, kalau tipe orang yang nggak teliti, mendingan jangan dikalikan PX dulu. Tapi kalau yakin, bikin satu kolom, dikalikan PX juga nggak ada masalah. Nah ini ngitungnya gimana? Tadi dapat mu-nya, salah, berapa ya? 1. 1 ya, 1. Nah, X-nya kan yang ini nih beda-beda. Jadi untuk baris pertama, untuk X-nya sama dengan 0, dikurangi mu itu kan 0 ya. 0 kuadrat, 0. Terus untuk yang ini, 1 dikurangi mu, 1 dikurangi 1 kan 0 ya. Ini salah dong ya. Untuk baris pertama, 0 dikurangi 1 itu negatif 1. Dikuadratin hasilnya 1. Kalau ini, 1 dikurangi 1, 0. Dikuadratin 0. Kemudian ini, 2 dikurangi 1, dikuadratkan hasilnya 1. Nah, X dikurangi rata-rata dikuadratkan, terus kita jumlah, Bu, belum ya, belum. 1 dikurang 0,5, 0,5 kan? Kok dikurang Dikuadratkan, 0,5? tapi X dikurangi. Mu, Oh, mu. mu, bukan yang ini, Jol. Yang ini nih, Kirain mu. PX. Iya. Udah, sampai sini udah paham? Udah bisa menjawab belum? Atau saya terusin? Udah, Bu. Udah ya, jadi saya bisa lanjut lagi? Iya, Bu. Oke, sip. Yang lain gimana? Bisa? Ya, tadi kita sudah menentukan apakah suatu data itu masuk kategori usual atau unusual berdasarkan range rule of thumb. Nah, ada cara lain untuk kita menentukan, mengidentifikasi apakah suatu hasil, suatu nilai itu masuk kategori unusual atau tidak. Berdasarkan rare event rule of inferential statistic, dia menyatakan bahwa kalau probability terjadinya suatu kejadian itu sangat kecil, kita bisa simpulkan bahwa asumsinya bisa jadi salah. Nah, berdasarkan rare event rule of inferential statistic tadi, maka suatu outcome dikategorikan unusually high kalau probability kumulatif lebih darinya kurang dari sama dengan 0,05. Dan unusually low kalau probability kumulatif kurang dari sama dengan 0,05. Nah, mungkin kalau tadi dari kalimatnya agak bingungin ya, kita tulis aja matematikanya deh. Probability kumulatif lebih dari ini kalau kita tuliskan dalam notasi matematika, gimana nih, Dek? PX or more itu disimbolkannya dengan apa? Kalau saya ganti P2 atau lebih, ini saya tulis matematisnya gimana? Lebih dari 2 dengan 2 yes. Lebih dari 2. Pakai sama dengan enggak? Kalau 2 atau lebih ya, sama dengan, Bu. Pakai sama dengan ya. Nah, ini penginterpretasiannya juga
Jangan sampai salah ya, karena begitu tanda sama dengannya kita nggak masukkan, hasil hitungannya bisa beda. Begitu juga kebalikannya. Kalau minimal itu sama dengannya ikut masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk. Setidaknya minimal itu masuk. Kalau apa ya? Paling banyak itu simbolnya apa? Kurang dari. Paling banyak kurang dari. Pakai sama dengan nggak? Pakai. Pakai. Ya, kurang dari sama dengan. Ya, itu nanti kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini kalau probability kumulatif lebih dari suatu nilai itu, nilainya kurang dari sama dengan 0,05. Nah, kalau unusually low, probability kumulatif kurang darinya, ini kurang dari sama dengan 0,05. Nah, jadi dua-duanya batasnya sama nih, 0,05. Dua-duanya batasnya sama-sama 0,05. Yang membedakan cuma ininya aja nih. Kalau unusually high, nilai X-nya itu biasanya tinggi. Jadi yang kita cari dari nilai X itu ke atas. Kalau unusually low, dari nilai X itu ke bawah. Kebayang ya? Yang saya langsung tunjukin aja ya, biar lebih paham apa yang saya maksud. Nah, kalau tadi kita kan pakai range rule of thumb itu dapat bahwa probability lahirnya satu bayi perempuan itu termasuk unusually ya, nggak wajar ya. Nah, kalau pakai aturan yang baru ini tadi, satu itu masuknya unusually low atau unusually high? Logika kalian aja. Unusually low. Satu itu di sini, yang kita jumlahin ke sini. Kalau ke sini kan jadinya gede banget, jauh gitu ya. Unusually low. Itu kenapa simbolnya kita tulisnya PX kurang dari sama dengan 1. Gitu. Kalau kalian bingung, kapan saya pakai kurang dari sama dengan, kapan pakai lebih dari sama dengan. Katanya kalau low kurang dari, kalau high lebih dari gitu kan ya. Kalau misalnya lupa dengan aturan itu, ya lihat aja 1 ada di mana, jumlahin aja ke atas. Kalau 8 kira-kira kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan yang kita cari? Lebih dari apa kurang dari sama dengan 8? Lebih dari, Bu. Lebih dari, Bu. Unusually high, lebih dari. Ya, kalau lupa unusually high aturannya kayak gimana, jumlahinnya ke sini. Gitu. Nah, kita cari nih untuk yang satu kelahiran bayi perempuan masuk kategori unusually low atau tidak. Tadi batasnya 0,05 ya. Masuk kategori nggak wajar kalau maksimal 0,05 probability kumulatifnya. Nah, probability kumulatif kurang dari 1 berapa sih, Dek? 0,011. 1, Bu. Nah, karena nilainya kurang dari 0,05, maka masuk kategorinya tidak wajar atau luar biasa. Kalau PX lebih dari sama dengan 8, masuk kategori wajar atau tidak? Wajar, Bu. Wajar, Bu. Kelahiran bayi, 8 bayi perempuan dari 10 kelahiran itu masuk kategori wajar. Karena probability kumulatif lebih darinya 0,05, Bu. 0,055. 55, lebih dari 0,05. Wajar. Kalau kelahiran 3 bayi perempuan, masuk kategori wajar enggak? Wajar, Bu. Wajar, Bu. Wajar. Kenapa? Keluarnya 0,0. Probability kumulatifnya 0,7. Coba kita hitung ya. Yang saya tulis berapa sih ini? PX? Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kurang dari sama dengan 3. Berapa nih? Ini berapa tadi? 0,1. 0,16. 16. 172. Iya, 172 kalau nggak pakai kalkulator berasa jumlahinnya. Jadi ini karena lebih dari 0,05 maka masuk kategorinya wajar. Gitu. Ada yang masih bingung? Mau pakai range rule of thumb boleh, mau pakai ini boleh. Tapi kalau pakai ini nggak perlu ngitung rata-rata sama standar deviasi.
Ya, kalau kalian udah diminta ngitung rata-rata sama standar deviasi, ya lebih efisien pakai yang pertama tadi. Pakai yang ini juga sama aja sih ya. Langkahnya kan sama singkatnya. Ibu, Ya, silakan. misalnya X-nya 5 itu pakai kurang dari atau lebih dari? Iya, pertanyaan bagus. Kalau X-nya 5 pakainya lebih dari atau kurang dari? Nah, 5 ini kan di tengah-tengah ya. Sebetulnya bisa kurang dari, bisa lebih dari. Tapi kita ikuti aja kalimatnya ya. Yang dia minta cek itu unusually low, luar biasa rendah atau luar biasa tinggi. Kalau luar biasa rendah, yang dihitung ya kurang dari sama dengan. Kalau luar biasa tinggi, lebih dari sama dengan. Itu idealnya kalau di tengah kan kita nggak ngitung pun udah masuk kategori wajar ya. Gitu Nurul, ya ngikutin kalimatnya ya. Ada lagi? Baik, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada latihan soal. Ini kalian kerjain aja, nggak dikumpulin. Saya punya PR yang lain ya untuk distribusi probability. Tapi langkah penting untuk menghitung probability dari distribusi probability ya tentu saja membuat tabel distribusi probabilitasnya. Kalau kita punya data jumlah anggota rumah tangga, ini bisa jadi X-nya ya, kita definisikan X-nya, ini frekuensinya. Gimana cara bikin distribusi probability-nya? Kalau jumlah anggota rumah tangga, kalau pelanggan surat kabar yang punya jumlah anggota rumah tangga 1 ini ada 474 pelanggan, maka dari 3.731 pelanggan ya, probability terpilihnya pelanggan yang punya jumlah anggota rumah tangga 1 berapa? Ini X-nya ya. Di minggu lalu kan sempat disinggung sekilas sih ya, ada pendekatan klasikal, ada pendekatan frekuensi relatif gitu ya, untuk penghitungan probability. Nah, kalau ini menentukan probability-nya gimana? Tebak aja dulu, kalau salah mah nggak apa-apa ya, nggak kelihatan juga ininya, wajahnya, kameranya dimatiin. Nggak ada ini juga, penalti nilai juga. Anggota keluarga kali frekuensi. Anggota keluarga kali frekuensi. Oke, cari lagi yang lain. Kan probability kita ngomonginnya ya. Probability. Probability. Frekuensi dibagi bentar. 474/3731 bukan? Yes, itu ya dilengkapi ya. Tadi Hilman hampir benar ya. Udah inget kayaknya, tapi dibagi apa ya, kurang yakin. Betul, ini 474 dibagi 3731 ya. Kalau yang ini, yang X-nya sama dengan 2, 1664/3731. begitu seterusnya ya, Dek ya. Kayak yang dibilang Rizka tadi, 444 dibagi 3731. Kalau udah jadi tabel distribusi probability-nya mah yang lain harusnya cincai. Tapi kalau kalian masih bingung juga nanti boleh japri saya. Ya, kuncinya ada di sini. Waktu ngitung rata-rata sama standar deviasi juga kuncinya ada di distribusi probability. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Bu, izin bertanya. Ya, boleh silakan Hari. Distribusi probability tadi itu harus pecahan atau boleh desimal, Bu? Kalau Oke. nanti ini. Oh, nulisnya ya. Boleh pecahan atau desimal. Boleh dua-duanya sih sebenarnya. Kan probability nggak ada, kalau di Triola dia sarankannya dituliskannya dalam bentuk apa ya, pecahan kalau nggak salah dia sarankannya. Tapi kalau kita ngomongin probability secara umum, boleh kalian tuliskan dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Ya Hari? Desimalnya juga ngikut 3 angka di belakang koma gitu. Iya. Gitu ya. Tapi terima kasih banyak, Bu. makasih kembali. Nanti pada saat kita masuk ke distribusi normal, harus ada penyesuaian ya, jadi 2 desimal karena tabelnya cuma menggunakan nilai sampai 2 desimal aja. Nantilah kalau udah masuk materinya ya kalian paham apa yang saya maksud. Ada lagi? Ya, ini kalian coba, kalau nggak
Paham? Boleh nanti japri saya. Kita lanjutkan dengan distribusi probability binomial. Distribusi probability binomial ini salah satu jenis dari distribusi probability discrete ya, jenis khususnya. Nah, khususnya ada di mana? Kita lihat ketentuan dari distribusi probability binomial. Ketentuan pertama masih sama ya, jumlah percobaannya itu fix, bilangan bulat. Kemudian yang kedua, percobaannya itu mesti independen antara satu kejadian dengan kejadian lain, tidak berkaitan, nggak ada pengaruh satu kejadian terhadap kejadian yang lainnya. Atau kalaupun kejadiannya dependen, bisa kita perlakukan seperti kejadian independen. Syaratnya tadi ya, sampelnya kurang dari 5% populasi. Nah, ini yang penting. Setiap percobaan itu outcome-nya cuma terdiri dari 2 kategori. Itu kenapa kan binomial disebutnya. Contohnya sukses sama gagal. Terus apalagi contoh lainnya, Dek, yang bisa dibuat dalam 2 kategori outcome-nya? Jenis kelamin, Bu. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan, betul. Ada lagi? Benar salah. Benar, salah. Terus? Gelap terang. Gelap, terang, betul. Yang berkebalikan ya. Kanan kiri. Yang berkebalikan itu gampang. Setuju nggak setuju? Lulus nggak lulus? Kalau yang nggak berkebalikan apa? Kalimatnya nggak berkebalikan. Kalau melemparkan mata dadu, outcome-nya binomial apa bukan? Menamakan. Kalau koin baru binomial. Kalau koin binomial. Kalau dadu binomial nggak atau bisa dibikin binomial. Kan ini outcome-nya 2 atau bisa diklasifikasikan ke dalam 2 kategori. Dari kita melemparkan dadu bisa Genap binomial nggak? Bisa, Ganjil, Bu. genap. Apa? Rizka? Iya, bisa, Bu. Tadi itu ganjil dan genap. Bisa ganjil genap. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 mah bukan binomial, ada 6 soalnya ya. Gitu ya, bisa dipahami ya, outcome-nya 2 atau bisa dikategorikan ke dalam 2 kategori. Sama kayak kalau kalian punya nilai huruf itu kan A, B, C, D, E, F lah ya kalau yang fail itu tuh. Ada 6. Kalau 6 mah nggak bisa, tapi begitu kita kategorikan lulus nggak lulus, baru binomial. Dan probability kesuksesan itu tetap sama di setiap percobaan ya, karena di binomial ini kategori yang digunakan itu selalu sukses dan gagal ya, biar gampang nyari contohnya kan, sukses gagal, seringnya ini yang dipakai contoh. Kemudian notasi untuk binomialnya seperti ini ya, probability dari tingkat kesuksesan, S-nya itu sukses, F-nya gagal ya. Probability dari kesuksesan itu disimbolkannya dengan P kecil, probability gagal disimbolkannya dengan Q kecil. Nah, karena gagal itu komplement dari sukses, maka Q kecilnya akan sama dengan 1 dikurangi P. Ini notasi yang lainnya udah saya jelasin. Kemudian, nah ini yang perlu menjadi perhatian penting. Pastikan X dan P ini merefer ke kategori yang sama. Ya, kalau X-nya ini didefinisikan sebagai jumlah kesuksesan, maka P-nya harus menunjukkan probability sukses. Kalau X-nya ini menunjukkan jumlah bayi perempuan, maka P-nya harus merujuk ke probability bayi terlahir dengan jenis kelamin perempuan. Kalau X-nya ini menunjukkan jumlah mahasiswa lulus, maka P-nya harus merujuk ke probability mahasiswa lulus. Gitu ya. Kalau probability munculnya angka dari pelemparan koin berapa, Dek? Setengah, Bu. Setengah. Gambar juga setengah. Kalau probability kita nebak jawaban dari soal pilihan ganda. Pilihan gandanya ada 4 pilihan. Probability kita menebak dengan benar berapa? 1/4. 1/4. 0,25. Kalau soalnya BS, benar salah? Tebakan Setengah, kita Bu. benar? Setengah, Bu. Sip. Terus apa lagi ya? Kalau probability mahasiswa lulus dari perkuliahan, setengah enggak? Enggak, Bu. Enggak. Tidak. Tidak, betul. Yang kayak gitu enggak setengah ya. Harusnya berdasarkan hasil riset kalau itu. Jadi ada yang kalau kalian perhatikan di soal ya, kalau di soal itu enggak dikasih tahu probability-nya berapa,
Bisa jadi yang pertama bisa dicari di soal, atau yang kedua memang itu bersifat umum, kayak kita melemparkan koin tadi ya, itu mah nggak usah dikasih tahu di soal juga harusnya udah tahu ya, atau memang kalian tuh udah tahu tapi nggak ingat gitu. Seringnya kayak gitu. Terus kayak ya itu tadi ya, soal-soal pilihan ganda itu kalaupun nggak diinformasikan harusnya tahu. Kemudian untuk sampling, pengambilan sampel tanpa pengembalian yang salah satu ciri dari kejadian yang dependen ya, pastikan jumlah sampelnya itu kurang dari 5% populasi supaya kita bisa memperlakukannya sebagai kejadian yang independen. Nah, ini contohnya nih. Ketika satu orang dewasa yang dipilih secara acak, ada probability sebesar 0,85 bahwa orang ini mengenal Twitter. Ya, seseorang mengenal Twitter itu probability-nya nggak 50%, sama kayak kita lulus ya, kita lulus kuliah itu probability-nya nggak 50%. Terus kita diminta untuk menentukan probability tepat 3 orang dewasa di antara 5 orang yang dipilih secara acak yang tahu Twitter. Apakah prosedurnya sesuai dengan hasil distribusi binomial? Jawabannya iya, karena ada 5 percobaan dan independen ya. Kejadian apa gimana sih ya tadi? Terjadinya kejadian yang pertama tidak mempengaruhi probability kejadian yang kedua. Kemudian setiap percobaan probability-nya sama 0,85. Ya, waktu kita milih orang pertama, probability dia tahu Twitter 0,85. Kita pilih orang kedua, probability dia tahu Twitter juga 0,85. Begitupun sampai orang kelima ya. Nah, ini formula untuk penghitungan distribusi probability binomial ya, menggunakan rumus kombinasi. Kalau kalian ingat ya, ada kombinasi, ada permutasi. Ini menunjukkan kombinasi, kemudian dikalikan probability sukses, dikalikan jumlah suksesnya, dikalikan probability probability gagal, pangkat, N dikurangi X. Ya, ini rumusnya. Terus untuk menjawab soal yang orang dewasa tahu Twitter tadi, kita diinformasikan bahwa P-nya 0,85, kemudian diminta menghitung probability tepat mendapatkan 3 orang dewasa yang tahu Twitter ketika kita memilih 5 orang secara acak. Jadi N-nya 5, X-nya 3, P-nya 0,85, Q-nya ini kan 1 dikurangi 0,85 ya, 0,15. Kita masukin ke formula binomial tadi, rumus binomial, dapatlah 0,138. Sampai sini kira-kira sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau misalnya gini yang ditanyain ya, berapa, nggak muncul pulpennya, udah pulpen, stylus. Kayaknya baterainya udah mau habis, ntar ya. Nggak mau. Berapa probability mendapatkan 3 orang dewasa ya yang tidak tahu Twitter. Nah, kalau ini yang ditanyain apa dong, Dek? X-nya yang tidak tahu Twitter. Atau Oke, bisa begitu ya. X-nya didefinisikan tidak tahu Twitter. Tidak tahu Twitter. Kalau X-nya nggak tahu Twitter, berarti P-nya 0,15. 0,15. Yes, betul. 0,15. Jangan sampai pakai yang 0,85. Ini yang dimaksud dengan tadi ya, important hint-nya pastikan P sama X-nya merujuk ke kategori yang sama. Jadi yang ditanyakan kalau ini bisa PX sama dengan 3. Bu, boleh nggak saya bikin X-nya sebagai orang yang tahu Twitter? boleh, Bu. Boleh. Pakai P-nya? P-nya tetap 0,85. 0,85. Tapi yang ditanyakan
X-nya X-nya pakai 2. iya, betul. 2 dapat dari mana? Kita milih 5 orang secara acak, yang ditanyakan probability kita mendapatkan 3 nggak tahu Twitter, berarti kan 2 yang tahu Twitter, gitu ya. Kalau misalnya kalian nih punya jawaban yang sama teman kalian pakai yang A, terus teman kalian pakai yang B, nggak usah berantem ya. Wah, kamu mah P-nya 0,15, harusnya 0,85, padahal X-nya beda, ya. Nggak usah berantem karena hasilnya sama-sama benar. Kalau hasil akhirnya ini sama ya. Hasilnya harusnya sama kalau benar. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak teliti kadang-kadang gitu ya. Yang ditanyakan apa, probability-nya itu belum disinkronkan dengan yang ditanyakan. Kayak yang ini nih, berapa probability kita mendapatkan 3 orang yang nggak tahu Twitter. Terus mungkin ya karena pengen cepet, oh P-nya, ini udah jelas P-nya 0,85. Berapa orang yang ditanyain? Oh 3, berarti yang ditanyain PX sama dengan 3, tapi pakai P-nya 0,85. Gitu. Itu yang bikin salah biasanya ya, karena binomial ini termasuk soal yang benar kalau kalimatnya sederhana sehingga bisa langsung diterjemahkan. Ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut lagi ya. Jadi ya, yang ini yang bayi tadi ya, bayi berjenis kelamin perempuan dari 10 kelahiran bayi, ini tadi kan ada yang jawab tadi ya. Contoh binomial itu laki-laki sama perempuan. Jadi jenis kelamin bayi ini juga termasuk binomial. Nah, dapetin 0,001, 0,01 ini juga dari formula binomial tadi. Ya, N-nya berapa nih, Dek? Kalau ini kan berarti probability kita mendapatkan 0 bayi perempuan dari 10 kelahiran bayi. Berarti N-nya berapa? 0 bukan? 10. 10 N-nya ya? 10, ya X-nya yang 0 ya. N-nya 10. Oh iya, Bu. Mana nggak keluar? Oke, ini aja tunjuk-tunjuk. N-nya 10. Terus P-nya berapa? Dari kelahiran bayi, kemungkinan dia, satu kelahiran bayi ya, kemungkinan dia terlahir berjenis kelamin perempuan berapa? 0,5. 0,5. Ki-nya? 0,5 juga. 0,5. Terus yang ini contohnya ya, berarti yang dicari PX sama dengan 0. Bener nih, baterainya sekarat. PX sama dengan 0. Nah, tadi kan rumusnya N faktorial ya, N faktorial per N min X faktorial kalikan X faktorial. Mudah-mudahan kalian masih ingat cara ngitung faktorialnya ya. Q pangkat N min X. Yang ditanyain PX sama dengan 0, N-nya 10, berarti 10 faktorial bagi 10 faktorial. 0 faktorial nilainya berapa, Dek? 1. 1, Bu. Alhamdulillah ingat ya, paling enggak yang begitu-begitulah. X-nya 0 ya, Q-nya 0,5 pangkat 10 gitu. Harusnya dapatnya 0,001. Kalau di Excel ada nih, formulanya pakai, kalau nggak salah ini, binomial distribution. Ya. Gitu. Jadi asalnya dari sini. Kalau kalian penasaran, boleh ngitung ya sambil latihan. Sambil latihan. Ini berarti nyari PX sama dengan 5. Masukin ke sini. Oke, kita lanjut ke mana tadi ya? Ini udah. Nah, ini contoh lainnya. Suatu koin dilempar sebanyak 3 kali. Tentukan peluang mendapatkan tepat 2 angka. Ini jangan dulu dilihat ya, Dek ya. Yang bawah jangan dilihat ya. Biar kalian nggak terdistraksi, nggak salah jawab. Dari kasus ini N-nya berapa? 3. 3. Kan N menunjukkan banyaknya percobaan ya. Dilempar 3 kali, berarti percobaannya 3 kali. Tentukan peluang mendapatkan tepat 2 angka. Kalau angkanya ini saya definisikan sebagai atau saya simbolkan sebagai X, berarti yang ditanyakan PX sama dengan 2. 2. P
P-nya berapa? P kecil. Probability suksesnya. Probability mendapat 0,5. 0,5. Q-nya 0,5. Gitu. Terus kita masukin kan ya, N faktorial. Tadi kan begitu ya. 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 ini 1 faktorial kali 2 faktorial. Terus 0,5 pangkat 2 X 0,5. Kalau yang gampang-gampang nggak apa-apa saya ngerjain, yang susah-susah kalian aja ngerjain ya. Ini berapa nih? 5 kurang 3, 2. 3. 3 kali 0,5 pangkat Pangkat 3. 3. Iya. 0,375, Bu. 0,375 ya. 0,375. Sebentar. 0,5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. 125. Oh, ini kali 3,375 ya hasilnya ya. Benar nggak sih? 0,1. Enggak, Bu. Kan 3 0, Bu. 0,375. Ya benar jawaban yang tadi ya 0,375. Yes. Ini kalau pakai binomial. Bu, ngapain pakai binomial, Bu? Gitu. Ini kan kalau tiga apa namanya, koin dilempar 3 kali mah, ruang sampelnya kan ini nih 3 angka, 2 angka, 1 gambar, begitu seterusnya ya. Ada 8 ruang sampel. Berarti kalau kita mau nyari peluang mendapatkan tepat 2 angka, berarti kan ada 1, 2, 3. Ada titik sampelnya 3, ruang sampelnya 8. Berarti probability kita mendapatkan 2 angka ya 3/8. Gampang gini, Bu. Iya nggak apa-apa, ini makan gampang. Saya mau nunjukin cara yang susah gitu ya. Sekali-kali lah saya tunjukin cara yang susah. Enggak juga sih ya. Ini kalau 3 koin, koin dilemparin 3 kali, kita bisa jembrengin ruang sampelnya ya, Dek, karena cuma ada 8 kan ruang sampelnya. Tapi kalau kita ngelemparin koin 5 kali, ruang sampelnya berapa? Ngitung ruang sampelnya aja ini kan lupa kan? Nah, makanya itu gunanya pakai binomial. Karena kalaupun kalian lupa ngitung ruang sampelnya, terus kalaupun ingat ruang sampelnya, ini kan 2/5 ya, 32. Kalian harus mendata 32 keseluruhan titik sampel, itu kan lumayan ya. Jadi akan lebih efisien kalau pakai formula binomial. Gitu. Kalau 3 mah ya, kalau 3 kalian punya pilihan pakai cara yang sederhana seperti ini atau pakai binomial. Gitu. Jadi kalaupun materinya distribusi binomial, kalian jawab pakai ini juga nggak saya salahin sih ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas kayaknya ya. Udah adem sepi. Oke, ada cara yang lebih mudah untuk kita menghitung probability binomial nih. Dari apa? Dari tabel. Kalau kalian buka bukunya Triola di halaman PDF-nya itu halaman 603, itu kalian akan menemukan tabel binomial probability, tabel A1 ya. Dari tabel ini mempermudah kita untuk menentukan probability dari suatu kejadian yang outcome-nya itu binomial. Nah, contohnya kalau misalnya kita punya percobaan sejumlah 12 kali ya, dengan probability suksesnya 0,8, terus kita mau menghitung berapa probability kita mendapatkan 4 kesuksesan dari 12 percobaan. Nah, tinggal dilihat di bagian N-nya itu 12, kemudian untuk X-nya 4 ini probability-nya 0,001. Gitu. Jadi, ini saya share itunya deh ya, tabelnya ya. Tabelnya, kalau kalian mau lebih gede, kalian buka sendiri biar bisa ya itu digedein. Ini terbatas di sini. Nah, misalnya tadi saya ngasih contoh melemparkan koin ya, koinnya sebanyak 6 kali ya. Enggak keluar lagi. Koin dilempar sebanyak 8 kali. Nah, kemudian saya mau cari tahu berapa probability kita mendapatkan 5 angka. Ya, 5 angka. Berapa probability dari
8 kali pelemparan ini muncul 5 angka ya. Nah, dari sini kita dapat N-nya berapa? N-nya 8 N-nya kali. 8. P-nya Uangnya 0,5. 0,5. Kemudian yang ditanyakan P, X sama dengan 5 angka. 5. Nah, iya benar ya. Kalau X-nya angka ya. X-nya angka. Dari tabel ini kita lihat ada cara yang lebih mudah nih. Gini caranya. Lihat dulu, boleh lihat N-nya dulu atau P-nya dulu. N-nya 8, kok N-nya 8? Saya tadi mau nulis 6 kok jadi 8, nggak apa-apa deh. Kita lihat di sini ada nggak 8? Oh, ada 8, aman ya. Kita cari untuk N sama dengan 8, ada nggak? Oh, ada nih di sini. Kemudian P-nya 0,5. Kita lihat di bagian kolom. Ya, di bagian kolom. Karena baris pertama ini menunjukkan probability tingkat kesuksesan. 0,5 itu berarti ada di sini ya, Dek ya. Ini karena N sama dengan 8 ada di bawah. Kita lihat sampai ke sini 8. Tadi ada di sini. Nah, kemudian mau cari probability munculnya 5 angka dari 8 kali kita melemparkan koin. Nah, tinggal dilihat aja. Ini kan N-nya 8, X-nya 5. Set. Nih, 0,219. Kalau pakai rumus probability binomial, X sama dengan 5 itu dihitungnya dari 8 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial, 0,5 pangkat 5, 0,5 pangkat 3. Gitu. Dari 8 kali pelemparan koin ini, berapa probability kita mendapatkan 3 angka? Atau PX sama dengan 3. Scroll ke atas berarti. Scroll ke atas. Kenapa scroll ke atas? N-nya berapa? Oh, N-nya 8. N-nya 8. P-nya masih sama nggak? Oh iya, masih sama, Bu. Jadi, Oh, masih probability pakai yang sama. Berapa? Bentar. 0,219. Ya, ini ya Faisal ya, udah ketemu nih. Set. Nih. 0,219. Oke, coba lagi ya. Dari 7 kali pelemparan koin, berapa probability kita mendapatkan 4 angka? Yang 7. Yang 7 terus tadi 0,5 itu yang mana ya? Saya juga kehilangan. Ini nih. Ini, yang ini nih. Set. Jadi berapa probability-nya, Dek? Yang ditanyakan PX sama dengan 4. Berapa? 0,273. 0,273. Ada yang masih bingung? Mungkin bisa coba jawab pertanyaan saya. Supaya bisa saya pandu juga. Ada yang masih bingung? Berapa probability kita mendapatkan minimal 3 angka dari 7 kali pelemparan koin? Yang saya cari berarti PX. X3. PX sama dengan 3 atau, nih perhatikan, minimal 3 angka. Kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Lebih dari sama dengan 3, Bu. Lebih dari sama dengan 3, Bu. Ya. Ayo. Lebih dari sama dengan 3, Bu. Iya, lebih dari. Ya kan minimal 3 ya, berarti 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lebih dari sama dengan 3. Oke, yang dihitung yang mana? 3, 4, 5, 6, 7. Ini di jumlah ini. Berapa?
5, 6, 5, 4, 6. Terus berapa lagi nih? Kalian kan pakai kalkulator ya. 7, 1, 0,7. 0,773. 773. 0,773. Atau ya cara pertama ini dijumlahin, atau tadi kan udah dikasih tahu di awal ya. Kalau distribusi probability itu sigma PX-nya sama dengan 1. Berarti segini itu 1. Nah, kalau mau cari ini kan tinggal 1 dikurangi probability X kurang dari 3. Ya, 1 dikurangi ini. Bu, susah juga ngitungnya, ya udah suka-suka kalian deh mau ngitung pakai cara yang mana ya. Ini hasilnya harusnya sama aja. Oke, bisa? Ada yang masih bingung nggak cara baca tabel distribusi binomialnya? Bu, ujian boleh pakai ini nggak jawabnya? Boleh. Kalau bisa pakai ini pasti tabelnya dikasih ya. Kalau nggak dikasih berarti nggak bisa pakai tabel ini. Atau kalian bisa coba juga open book ya. Kalian bisa buka juga sih PDF-nya ya. Buka PDF-nya. Tapi kalau nggak dikasih itu kemungkinan memang mau nggak mau harus manual. Kenapa kok harus manual? Karena kita lihat di sini N-nya dibatasi cuma sampai 8. Jadi kalau N-nya 9, 10 dan seterusnya itu nggak bisa pakai binomial. Pakai tabel binomial ya. Harus ngitung sendiri. Kemudian yang kedua, probability-nya belum tentu tersedia di sini. Kayak kalau misalnya tadi kita nebak jawaban benar dari 4 multiple choice kan P-nya 0,25 ya. Di sini nggak ada, jadi nggak mau harus ngitung. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Haris ini udah lama ngilang ya, tadi di awal ada suaranya, sekarang enggak ya. Apa udah makan siang duluan? Enggak, Bu, masih nyimak, Bu. Ada. Kalau Ya. biasanya enggak ngomong. Oke, nggak apa-apa ya. Biar gantian sama yang lain ya. Kemudian, nah ini kalian bisa coba kerjakan ya sendiri aja ya dari tabel binomial akan ada nih. Ya, tapi kita lihat dulu nih. Berdasarkan survei Comcast, ada probability bahwa orang yang dipilih secara acak itu akan menonton TV pada saat prime time sebesar 0,8. Nah, kemudian diasumsikan ada 7 orang dewasa yang dipilih secara acak, kemudian kita diminta untuk menghitung probability tepat 2 orang dewasa menonton TV pada waktu prime time. Nah, X-nya ini kalau kalian mau definisikan sebagai orang yang nonton ini ya, what's prime time? Berarti yang ditanyakan nomor 1, P, X sama dengan 2, Bu. 2. Probability-nya berapa yang dipakai? Untuk 0,8, Bu. 0,8. Nanti dilihat di tabelnya ada loh ya, tinggal dilihat aja. Cuma di sini tinggal menentukan yang dicarinya PX berapa. Nomor 2. Ini yang ditanyakan? PX-nya 1. Itu. Nomor 3. Three of those. Viewers lebih kecil. Kurang dari 3. Kurang dari 3. Nomor 4. Oh, nomor 4 mah pakai itu ya. Apakah 2 orang dewasa ini termasuk unusually low number? Ini kalian hitung ya. PX apa nih? Lebih dari apa kurang dari ya? Kurang dari, bukan, Bu. Kurang dari sama dengan 2 Sama ya. dengan. Dicek ya kalau kurang dari 0,05 ini unusually. Kalau lebih dari 0,05 usually. Wajar ya. Gitu. Jadi kalian coba. Kemudian nah ini PR 1 ya, sama ini tadi saya kelupaan saya punya soal statistika semester lalu yang diujikan di kelas PBB ya. Dan soal ini
sedikit yang bisa jawab ya, kurang dari 5 orang loh dari setiap kelas. Kayaknya malahan kurang dari 3 orang. Yang lainnya tuh nggak ada masalah ya, ya sebagian besar bisa dijawab. Ya, memang ada salah-salah dikit. Tapi kalau yang ini dari awal udah salah. Kita lihat nih, penyakit gondok disebabkan karena kekurangan yodium. Sebentar, saya tutup portal dulu ya, sebelum tulis-tulis. Ini saya skip aja nih ceritanya ya. Jika kita membatasi diri pada keluarga yang memiliki tepat 3 anak, yang kedua orang tuanya miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya ya. Nah, untuk orang tua dengan 2 kategori ini, setiap anak memiliki probabilitas independen untuk terkena penyakit gondok sebesar 1/4. Kalau X-nya, nah ini X-nya udah dikasih tahu di soal, jadi kalian nggak usah definisikan sendiri ya. X-nya itu mewakili jumlah anak yang mengidap penyakit gondok. Diminta mencari distribusi probability. Kalau udah dikasih distribusi probability-nya, diminta jawab yang B sama C, ini nggak banyak masalah ya. Sebagian besar benar, tinggal teliti atau enggak. Tapi yang A ini banyak yang salah, jadi B sama C-nya juga salah ya, karena B, C ini tergantung A. Nah, gimana cara bikin distribusi probability-nya? Berarti kan kalian harus bikin ini ya, tabel. Tabel isinya sebelah kiri itu X, yang ini PX-nya. PX. Tapi untuk bikin PX-nya kan, ini dijawab pakai binomial. Kenapa kok dijawab pakai binomial? Karena outcome-nya 2. Apa, Dek? 2 itu apa aja? Mengidap sama sehat. Mengidap gondok sama sehat atau tidak mengidap gondok ya. Ini sakit gondok X-nya. Sakit gondok. Sakit gondoknya ada nggak? Probability yes, ada 1/4 probability terkena penyakit gondoknya. N-nya berapa? Jika kita membatasi diri pada keluarga yang memiliki tepat 3 anak, nah untuk orang tua yang punya 3 anak dan masuk kategori miskin, itu probability anak untuk terkena sakit gondok itu 1/4. Ya, anak pertama probability kena sakit gondoknya 1/4, anak kedua probability kena sakit gondoknya 1/4, anak ketiga probability kena sakit gondoknya juga 1/4. N-nya berapa? 3. 3. Ya. P-nya 1/4, Q-nya 3/4. 5%. 3/4, 0,75. Nggak ada di tabel binomial kan ya? Makanya harus dihitung manual. Nah, kita bikin tabel distribusi probability-nya. X-nya mulai dari berapa? 0. 0. Maksimalnya berapa? 3. 3. Karena ini ya tepat 3 anak ya. Berarti bisa aja semuanya sehat, bisa juga 3-3-nya kena gondok gitu kan ya. Ini kalian hitung pakai distribusi binomial ya. PX sama dengan 0-nya berapa? Ini PX sama dengan 1 sampai PX sama dengan 3. Ini PR kedua ya, kalian selesaikan ya. Kalau ininya benar, insya Allah ininya juga benar. Yang penting teliti aja. Kemudian saya lanjut ke slide-nya ya, dikit lagi. Oh iya, ini apa soalnya? Saya share di chat aja ya, mumpung ingat. Oke, lanjut ke ini. Tadi kita udah bahas rumus yang digunakan untuk distribusi probability discrete. Jadi jenis distribusi probability discrete apapun bisa kita hitung rata-ratanya, varian sama standar deviasinya menggunakan rumus yang awal-awal kita pakai. Tapi untuk binomial ada rumus khususnya yang mempermudah penghitungan kita ya. Rata-ratanya bisa dihitung menggunakan N dikalikan P, variansnya N kali P kali Q.
Nah kalau pakai ini boleh, pakai ini juga boleh. Bu, saya nggak mau ini terlalu gampang, mau yang ini aja boleh ya. Jadi tadi yang cerita jumlah kelahiran bayi perempuan itu saya dapatnya 5 ya, kalau kalian ingat juga, itu ngitungnya pakai ini. Karena jumlah kelahiran bayinya kalian ingat nggak ada berapa? N-nya berapa? Jumlah kelahiran bayi perempuan. 10, Ada tabel 10. P-nya berapa? 0,5. 0,5. Itu kenapa saya dapat rata-ratanya 5 dari 10 kali 0,5. Kemudian ini standar deviasinya ya, akar N kali P kali Q. 10 kali 0,5 kali 0,5. Berapa ya? 2,5 ya? Iya, Bu. Nah, harusnya hasilnya sama kayak tadi, gitu. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Maunya sih masuk ke distribusi normal, kayaknya minggu lalu saya cerita gitu ya, tapi nggak nyampe ya. Jadi kita bahas minggu depan aja yang distribusi normal. Pengennya di pertemuan terakhir itu kita sempetin buat kuis supaya ya bisa latihan sebelum UTS lah ya. Kita sempatkan, tapi masih ada satu materi juga tuh habis distribusi normal itu, ada estimasi proporsi sama rata-rata. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Izin tanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk pengumpulan tugasnya nanti di folder yang seperti biasa ya, Bu? Oh, ini linknya saya udah taruh di deskripsi grup. Coba dicek ya, Nurul ya. Nanti kalian submit di situ. Kalau belum ada atau nggak bisa akses, saya tolong dikabari ya. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada lagi? Tadi kan ada 2 tugas ya, Bu, yang pertama sama yang kedua. Itu semuanya dikumpulkan apa yang satu, yang terakhir aja? Ini sama yang soal nomor 3 dari soal yang saya share. Yang tadi yang gondok. Jadi ada 2. Ada 2, tulis tangan, 1 file, di-upload PDF-nya. Oke, ada lagi? Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih kembali. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup dulu pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Tetap sehat dan tetap semangat ya, Dek ya, menjelang UTS nih, jaga kondisi. Jangan sampai kalian terlalu memforsir terus nanti mau UTS malahan ngedrop, jadi nggak maksimal mengerjakan UTS-nya. Itu yang paling penting ya. Tetap happy, cukup istirahat, tapi juga cukup belajar. Ya, sampai ketemu minggu berikutnya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Makasih kembali. Izin end meeting ya, Dek ya. Siap, Bu.